Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada hari Senin ini, selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang beraktivitas atau berkegiatan dimanapun berada. Semoga semuanya lancar, semuanya baik-baik aja. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Lita di Jogja. Mbak Lita itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang udah lumayan cukup lama terjadi. Kejadiannya itu sekitar awal tahun 2000-an. Jadi kita cerita ini dulu, latar belakang atau masa lalunya Mbak Lita dan keluarga. Mbak Lita itu mungkin termasuk orang yang gak beruntung. Sama kakaknya itu namanya Mbak Yusi. Jadi di saat mereka itu masih SD, dua-duanya kakak beradik perempuan semua, ini sudah ditinggal oleh ibunya. Ibunya itu sakit dan nggak lama setelah itu meninggal gitu kan. Sudah, tentu saja kehidupan ya bagi Mbak Lita sendiri, mungkin karena waktu itu masih kecil, jadi nggak terlalu kepikiran gitu ya. Memang yang namanya rasa sedih itu pasti ada gitu ya, cuman ya mungkin beda dengan orang dewasa gitu ya. Masalahnya atau cara berpikirnya kan udah beda. Nah pas kecil ya dirasa itu baik-baik aja. Sampai akhirnya bapak itu memang tetap fokus buat ngerawat Mbak Lita sama Mbak Yusi. Ini sampai usia mereka itu kurang lebih sekitar SMP. Jadi Mbak Lita itu kelas 6 SD. Mbak Yusi itu kelas 3 SMP. Jadi jeda mereka itu kurang lebih sekitar 4 tahun ya. Nah, di situ ada sesuatu yang berubah. Ya namanya bapak gitu kan. Mungkin bosan hidup sendiri atau bagaimana. Akhirnya bapak pun menikah lagi. Menikahi seorang perempuan yang baik gitu ya. Untungnya itu baik kata si Mbak Lita. Jadi dari awal dulu pernikahannya bapak sama perempuan itu, ya awalnya kita nggak setuju gitu kan. Kita nggak setuju, cuman lama-lama memang wanita itu gitu ya. Anggap aja namanya siapa ya? Ibu Rini, wis lah gampangannya gitu ya. Nah, Bu Rini ini orangnya itu baik ternyata. Jadi sebelum menikah memang ada momen pendekatan terlebih dahulu dan awal-awal Mbak Lita sama kakaknya itu defense gitu ya, nggak mau pokoknya, kita deny gitu, menolak intinya kayak gitu, pokoknya aku nggak mau gitu. Tapi lama-lama ya mereka itu jadi berteman, mereka itu jadi luluh dan ya sudah gitu kan, ya sudah nggak apa-apa, akhirnya menikahlah bapak gitu kan. Dan memang waktu itu ada ketakutan, sering ngobrol sama Mbak Yusi juga, ya mereka usianya udah lumayan cukup gede, SMP sama SMA ya. Ngobrol ya curhat-curhatan, ada rasa takutnya begitu nanti Bu Rini itu ibu tiri kita gitu ya, nanti jadi sikapnya tuh berubah, nanti jadi kita sering dimarah-marahin, apalagi nanti kalau misal udah punya anak atau gimana, kita pasti di nomor 2 kan, nggak penting atau gimana. Bapak juga nanti perhatiannya pasti pindah gitu ya, kita jadi nggak diurusin atau bagaimana. Ya, ada pikiran-pikiran semacam itu, tapi ternyata pikiran mereka itu salah. Jadi memang begini, sempat ada obrolan, kata si Mbak Lita, obrolan sama Mbak Yusi ya, lucu gitu ya. Mbak, kok itu ya ibu gitu ya, manggilnya kan tetap ibu sama bapak kok nggak punya anak-anak ya gitu ya, sempat nanya begitu kan. Dan akhirnya memang ternyata sampai mereka besar pun, jadi sampai si Mbak Lita itu SMA, Bu Rini itu memang sama bapak itu nggak memiliki anak lagi. Nah itu nggak tahu apakah memang sudah direncanakan seperti itu atau memang belum dikasih. Ya sudah, ya kehidupan berjalan normal. Ibu Rini itu ibu baik, bahkan Mbak Lita itu udah kayak nganggep ibu sendiri gitu ya, karena memang itu orangnya tuh baik, lembut, saat ngomong pun sepertinya hati-hati, menghargai anak-anaknya gitu ya. Dan secara maksudnya keluarga itu baik-baik aja, intinya tuh begitu. Sampai pada suatu hari
ini bapak sama ibu ngomong sama mereka berdua. Dan waktu itu Mbak Yusi sendiri itu udah kuliah, sementara Mbak Lita itu udah SMA. Ini ngomong, ngasih kabar kalau mereka itu mau pindah rumah. Mau pindah rumah gitu kan. Di mana Pak? Nah dulu kan mereka tinggal di pinggiran Jogja. Nah kali ini mereka itu bapaknya itu sama Bu Rini mau pindah ke ya deket-deket kotanya gitu ya, di pusatnya begitulah. Ya Mbak Lita sendiri awalnya sempat menolak gitu kan, cuman ya mau gimana lagi gitu ya. Aku juga di sini nggak mau sendiri, bapak juga begitu. Ya udah Lita, kamu kalau misal mau tinggal di rumah ini sendiri ya udah, kata bapak sambil bercanda. Ah enggak lah, apalah, aku ikut bapak aja katanya. Aku ikut bapak sama ibu aja. Ya sudah kalau kayak gitu, ayo dikemasin barang-barangmu. Di sana juga rumahnya itu lebih besar dan akses kemana-mana itu lebih gampang, lebih mudah. Nanti kan sebentar lagi kamu juga lanjut ke kuliah gitu ya. Itu deket sana, kampus ini, kampus ini, kampus ini disebutin itu deket semua. Kamu kan lebih enak. Kalau di sini itu kamu jauh, nak, katanya gitu kan. Nah, si Mbak Yusi sendiri pun nggak terlalu mikirin. Ya karena Mbak Yusi waktu itu kuliah, dia itu udah ngekos gitu ya. Ngekos beberapa hari sekali itu pulang tetap aja, cuman ya begitu, nggak terlalu mikirin, ya terserah bapak sama ibu aja. Dan akhirnya mereka pun pindah ke sebuah rumah yang lama itu memang awalnya dibiarkan, tapi belakangan kemudian akhirnya dikontrak sama kerabatnya bapak gitu ya. Nempatin rumah itu ya hitung-hitung buat ngerawatin lah kayak gitu. Kalau misal ditinggalin begitu aja suwung kan rusak. Kalau mau dijual sayang, itu banyak kenangan di rumah itu, termasuk Mbak Lita sendiri sama Mbak Yusi itu kan juga lahirnya di rumah itu. Nah sudah kan, tinggallah mereka di rumah baru. Rumahnya lumayan, kalau dibandingin rumah lama ini udah deket kota, rumahnya juga lumayan cukup besar, lumayan cukup bagus. Dan sesuatu yang bikin Mbak Lita bertanya-tanya waktu itu adalah, ini kan rumah baru dibeli ya, kok furniturnya itu udah boleh dibilang itu lengkap semuanya. Dari mulai sofa, bahkan sampai yang nggak penting-penting kayak misal lukisan, hiasan dinding, patung-patung kayu, patung-patung batu, apapun yang nempel-nempel di dinding gitu ya. Itu kok udah ada gitu kan. Ya Mbak Lita, ini gimana ya Mbak ya, ngomong sama Mbak Yusi. Ini apa memang udah disiapkan sama bapak atau gimana gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol sama bapak kan, Pak, ini gimana ceritanya Pak? Rumah kan biasanya kalau misal baru beli, ya masa udah ada begini-beginian, kata si Mbak itu ya. Ini tuh kayak, memang bapak beli rumah itu segepok Pak sama isi-isinya gitu ya. Bapaknya pun akhirnya ngebuka, enggak, bukan. Jadi ini tuh rumah ibumu, maksudnya Bu Rini ya, ibu tirinya. Ini tuh rumah ibumu. Nah, memang ya dari dulu juga di sini tinggalnya gitu kan. Dan akhirnya kan lama kosong karena harus tinggal sama bapak. Bapak kan juga kadang sesekali tinggal di sini juga. Ya sayang rasanya gitu kan. Dan pertimbangan dari ibu juga begitu, Pak, ngomong sama bapak. Itu Lita sama Yusi kan aktivitasnya itu banyak kan di sini. Kenapa kita nggak pindah ke sini aja gitu kan? Ya itu akhirnya bapak pun mempertimbangkan dan ya coba ngobrol sama kamu, ya sudah. Akhirnya kita pindah ke sini. Nah, Mbak Lita sendiri tentu saja seneng gitu ya, karena Bu Rini itu baik, bukan musuh gitu ya. Dia itu udah aku anggap ibuku sendiri. Dengan kebaikannya itu aku seneng banget. Cuman entah kenapa aku itu ndak suka dengan satu barang yang ada di rumahnya Bu Rini tersebut. Di rumah baru itu ada satu barang yang benar-benar aku ndak suka. Itu adalah sebuah cermin. Ada satu cermin besar, cerminnya itu kotak, berada di ruang tengah di sana tergantung. Entah kenapa aku ngelihat cermin itu, kok aku serem ya. Jadi bingkainya tuh tebel, bingkainya tuh lumayan cukup lebar.
Ini ukir-ukiran semuanya. Kayunya, seratnya tuh kelihatan banget. Bagus lah, estetik lah gitu. Ini benda seni itu. Cuman itu tadi aku ndak suka. Gara-gara apa? Jadi di bagian atasnya, atas cermin tersebut, ini tuh kayak ada patung kepala nongol, dan di situ itu lengkap dengan rambut-rambutnya. Rambutnya itu ndak tahu kayak terbuat dari entah ijuk atau entah apa. Itu kayak gitu, ada rambut-rambutnya. Memang nggak terlalu panjang, cuman ya kalau misal aku ngacak begini, terus ngeliat ke atas, itu kok kayaknya serem gitu ya. Ini yang menurut Mbak Lita ndak suka itu. Kalau yang lain-lain ya aku suka lah, benda-benda seni, benda-benda budaya kayak gitu aku suka. Cuman ndak tahu dengan barang ini perasaanku kok nggak enak. Ya hal itu disampaikan ke Mbak Yusi juga, Mbak. Aku kok ngelihat cermin yang ada di tengah itu agak aneh ya Mbak ya. Terus langsung mukaku dibeginiin. Alah kamu gitu kan, aneh-aneh kenapa orang cuman cermin begitu doang. Lagian kan nggak dipakai buat ngaca juga, ngapain juga ngaca di ruang tengah kecuali pas lagi lewat atau gimana. Ya iya sih Mbak, cuman udah tahu aku tuh suka ngeliat serem itu yang bagian atasnya itu loh Mbak. Ya Mbak Usi pun ketawa gitu ya, udahlah nggak usah dipikirin gitu kan. Yang penting ya tinggal di sini, dinikmati dengan fasilitas yang ada, sampai ya setidaknya kita itu nanti mandiri, Lita gitu kan. Kalau mandiri ya sudah, biar Bapak nanti ngabisin waktunya sama Ibu. Kita nanti akan punya kehidupan masing-masing. Makanya sudah kita difasilitasi seperti ini supaya nanti ke depannya semuanya itu baik-baik aja. Kamu kuliahnya lancar, aku juga ya, dan seterusnya lah kata Mbak Yusi ya. Jadi pikirannya tuh beda gitu ya. Kalau Mbak Lita itu masih mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau Mbak Yusi itu lebih visioner gitu, lebih ke depannya nanti itu seperti apa. Waktu pun berjalan sekitar 3 minggu Mbak Lita dan keluarga itu menempati rumah tersebut. Sempat pulang ke rumah lama ke sana. Waktu itu belum ditempatin sama kerabatnya Bapak, ya sempat bersih-bersih dan sebagainya. Balik lagi ke situ. Nah, pada suatu malam Mbak Lita itu, ini berarti dia itu sudah lulus SMA, mau ikut ujian masuk Universitas negeri gitu ya. Apa sih dulu tahun 2000-an itu UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kan dulunya lagi itu ada SIPENMARU, sistem penerimaan mahasiswa baru, UMPTN, terus apa lagi lah kayak gitu. Nah, ini lagi mau ikut itu. Sekolah kan udah libur, yang ada itu cuman les begitu untuk persiapan ujian tersebut. Mbak Lita pun ngikutin itu sambil ya dikasih sesekali dapat tips dari Mbak Yusi. Oh triknya tuh begini-begini tipsnya gitu ya. Dan sudah kadang pulang malam, kadang ketemu sama teman-temannya ya, karena itu tadi udah lumayan cukup bebas lah, udah nggak sekolah gitu ya, tinggal persiapan ujian itu. Pulang malam dah, pada suatu malam Mbak Lita itu pulang agak memang lumayan cukup malam, jam 10 gitu ya. Jam 10 untuk Mbak Lita itu udah malam banget. Itu pun udah diteleponin sama Mbak Yusi. Lita kamu di mana gitu kan? Aku masih di sini Mbak, pulang udah malam gitu kan. Akhirnya pulanglah Mbak Yusi. Mbak Lita sendiri waktu itu udah istirahat. Oh ya Mbak Lita sekarang udah nggak ngekos lagi karena rumahnya kan udah berada di kota. Akhirnya sudah Mbak Yusi pulang, masuk ke dalam rumah. Rumah dalam kondisi sepi. Bapak sama ibu nggak tahu kemana. Mbak Yusi kan masuk ke situ dan masuk ke ruang tengah sana. Saat ngelewatin cermin, biasa pokoknya kalau misal lewat cermin ke situ ya bawaannya itu pengen nengok. Nah, Mbak Yusi itu nengok ke arah cermin sana. Alangkah kagetnya Mbak Yusi, dia itu melihat ke sana, mukanya sendiri gitu ya. Awalnya itu bukan awalnya muka sendiri. Itu saat ngelihat cermin kan ngeliatin mukanya gitu kan. Nah, saat dilihat mukanya di dalam cermin itu bukan mukanya Mbak Yusi. Bukan mukanya Mbak Lita gitu ya. Mbak Lita itu malah bingung. Aku tuh kayak pernah ngeliat muka ini kayak muka almarhumah ibuku gitu. Itu kok kayak muka ibu ya?
Mbak Yusi sampai mundur lagi begini, dan itu bener, itu adalah muka ibunya. Akhirnya apa? Mbak Yusi pun mendekat ke sana. Nah, saat mendekat, muka itu tuh hilang gitu kan. Oh, mukaku lagi. Akhirnya balik lagi ke situ. Si Mbak Yusi diketokkan. Tek, tek, tek. Mbak, kamar udah sendiri-sendiri, Mbak. Ya, masuk. Kata, oh ternyata Mbak Yusi belum tidur. Masuklah si Mbak Lita ke kamarnya Mbak Yusi. Mbak. Aku tadi, Mbak, ngelihat ibu, Mbak, katanya. Ibu kan lagi keluar sama bapak. Dikiranya Ibu Tiri, ya Ibu Rini. Bukan. Ibu kita gitu, yang sudah meninggal, kata si Mbak Lita. Hah? Ngarang ngacok, kata si Mbak Yusinya kan. Kamu lihat di mana? Aku ngelihat di cermin, Mbak. Mbak Yusi pun, kamu lihat, katanya. Iya, Mbak, aku lihat. Kenapa, Mbak? Gitu kan. Mbak Lita mulai penasaran. Kenapa, Mbak? Aku juga lihat, kata si Mbak Yusi. Hah? Kamu lihat juga, Mbak? Iya, aku lihat, gitu. Mbak, itu menurutmu apa, Mbak? Menurutku itu halusinasi, gitu ya. Itu cuman ini doang lah, itu halusinasi, kata si ini. Tapi Mbak Lita, kok halusinasi sih, Mbak? Kalau halusinasi, Mbak lihat, aku juga lihat. Masa dua-duanya berhalusinasi yang sama? Mbak Yusi pun diem aja. Terus ngeliatin Mbak Lita gitu kan. Kenapa, Mbak? Lihatin lagi yuk, kata si Mbak Yusi gitu. Akhirnya mereka berdua pun keluar malam itu menuju ke arah cermin itu tadi. Saat ke arah sana, ada sesuatu yang aneh. Mereka tuh baru perjalanan tek mendekat ke arah cermin tersebut. Cermin itu tuh apa? Kayak awalnya miring sedikit, terus kayak dilepas, srek. Jadi ada goyang. Mereka pun berhenti di situ. Mbak, kamu lihat, Mbak? Iya, aku lihat. Cerminnya itu goyang, Mbak. Iya, kata si Mbak Yusi ya. Mereka pun akhirnya mendekat ke sana. Mbak Yusi yang di depan. Ngelongok sendiri mukanya begini. Ya, mukanya itu masih mukanya Mbak Yusi, mukanya Mbak Lita itu masih asli. Nggak ada yang terjadi apapun. Terus udah. Entah kenapa Mbak Lita itu takut. Mbak, udah yuk, Mbak, masuk kamar aja yuk, Mbak, yuk. Ya udah, ayo gitu kan. Kamu belum mandi, Yus, gitu kan. Kamu belum mandi, Lit. Iya, Mbak, asem, kata si Mbak ini ya. Sana mandi dulu, sana mandi dulu. Akhirnya Mbak Lita mandi sebentar. Habis itu dia langsung menuju ke kamarnya Mbak Yusi. Mbak, aku tidur sini ya. Kenapa? Katanya gitu. Aku takut, Mbak, katanya. Lah, takut-takut apa gitu kan. Nggak usah yang mikir yang aneh-aneh, kata si Mbak Yusi. Enggak, pokoknya aku mau tidur sini. Ya sudah, diperbolehkan tidur di situ. Mereka pun lagi sama-sama terdiam. Mbak Yusi sendiri itu lagi masih baca-baca, ada sesuatu yang dikerjakan ya. Sampai kurang lebih sekitar jam 11 lewat atau jam 11 mereka tuh kayak udah mulai ngantuk dan mulai coba untuk tidur. Lampu udah digelapin waktu itu. Bapak sama ibu itu belum pulang, nggak tahu kemana. Nah sudah, mereka lagi mau tidur, mereka itu mendengar srek, 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 srek. Itu di dinding. Ada suara yang gesek-gesek gitu ya, kayak benda padat digesek-gesekin ke dinding itu. Srek, srek, srek. Mereka pun langsung berasumsi, Mbak Lita, Mbak, itu bunyi apa ya, Mbak ya? Jangan-jangan bunyi cerminnya ya, Mbak ya, goyang-goyang ya, Mbak ya. Mbak Yusi pun diem aja. Sampai akhirnya, Lit, mau nengok nggak, katanya. Aku takut, Mbak, kata si Mbak Litanya. Aku takut, Mbak. Yaudah, enggak apa-apa, yuk. Kamu temenin aja, katanya. Yuk, tengokin. Akhirnya mereka pun nengokin, menuju ke ruang tengah, ngendap-ngendap begitu, buka pintu pun pelan-pelan, dan begitu sampai di ujung ruang tengah. Ruang tengahnya kan lumayan cukup panjang dan lebar gitu ya. Ngelihat ke arah dinding tersebut, cermin itu memang bener, cerminnya itu goyang-goyang. Kayak bandul jam gitu ya. Goyang-goyang begini, dan di situ Mbak Yusi pun ketakutan. Dia tuh malah narik Mbak Lita masuk kamar. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar. Mbak, kenapa ya, Mbak, kok itu ya, Mbak ya? Aku nggak ngerti, Yus. Aku nggak ngerti, Lit, gitu kan. Aku nggak ngerti. Mbak, angin bukan ya, Mbak ya? Bukan, itu bukan angin. Angin juga nggak akan sekencang itu kali, kata si Mbak Yusi. Kan biasanya cara berpikirnya itu logis gitu ya. Ini tuh aneh menurut Mbak Yusi. Kok goyang-goyang seperti itu ya gitu ya. Udah diemin aja. Akhirnya sudah, mereka pun diem, dan ya karena takut, rasa ngantuk itu pun hilang. Dan mereka tuh sama-sama terdiam.
sama-sama ketakutan kondisinya. Setelah mungkin kurang lebih sekitar 10-15 menit mereka di dalam kamar tersebut, mereka itu mendengar ada aktivitas kayak suara langkah kaki ini yang berjalan gitu di ruang tengah. Jadi malam itu kan lumayan cukup hening ya. Dan suara itu tuh rasanya ya kerasa banget. Kadang lari, kadang jalan cepat, dan aktivitas itu kayak dari depan ke belakang, bolak-balik, mondar-mandir, dan melewati kamar mereka. Itu yang bikin kerasa. Dan mereka berdua itu ya akhirnya nggak bisa tidur. Mbak, itu siapa mbak? Aku juga nggak tahu, Lid, gitu kan. Aku nggak tahu. Mbak, kalau maling gimana mbak gitu. Mbak Lita mikirnya ke sana. Kalau maling gimana? Udah tak telepon bapak ya, kata si itu ya. Akhirnya ditelepon bapak lah sama si Mbak Yusi. Diangkat. Pak, bapak di mana gitu kan? Ini bapak lagi perjalanan pulang, kata si bapak. Pak, berapa lama lagi sampai rumah pak? Ya mungkin kisaran setengah jam lah, kata bapak ya. Oh kenapa emangnya pak? Di rumah itu ada orang pak gitu. Nah kata bapak, udah nggak usah takut, kata bapak. Udah nggak apa-apa. Kayak gitu bapak itu jawabnya tenang. Pak, itu bukan maling, Pak. Bukan, kata si bapak. Bukan, udah enggak apa-apa, biarin aja. Kalian tidur aja, tidur aja. Bapak itu cuman jawab seperti itu, dan akhirnya apa? Mereka berdua kan jadi mikir. Mbak, kata si Mbak Yusinya, Lid. Kata bapak, bukan maling, Lid. Gitu. Terus apa, Mbak? Apa ada orang di sini, Mbak? Sejak kapan kita punya asisten rumah tangga atau pembantu di rumah ini, Mbak? Kan enggak pernah. Iya juga sih, kata Mbak Yusia. Terus apa ya Mbak kira-kira Mbak yang paling memungkinkan gitu? Ditanya begitu ya Mbak Yusi. Mungkin setan kali ya, Lid ya. Mbak, setan Mbak. Iya, nggak tahu aku kepikiran. Kayaknya sih ada sesuatu yang keluar dari cermin itu. Si Mbak Yusi ngomong begitu, Mbak Litanya, Mbak aku takut Mbak. Terus gimana ini Mbak? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Aku malah penasaran, kata si Mbak Yusi. Mbak, penasaran gimana? Jangan cari masalah gitu kan. Aku mau lihat aja gitu kan. Kalau bapak bilang nggak apa-apa ya sudah, berarti nggak apa-apa. Bukan sosok yang bahaya atau gimana. Akhirnya apa? Mbak Yusi pun nekat buka pintu gitu kan. Pintu kamarnya. Mbak Lita ngikut di belakangnya di situ. Cuman dibuka tapi mereka nggak keluar gitu, cuman ngelongok begini. Kira-kira siapa sih yang lewat? Tiba-tiba ada yang lewat. Ini seorang perempuan pakai kebaya itu warnanya coklat, kayak emas-emas begitulah. Tapi emasnya tuh bukan yang mengkilap-mengkilap gitu. Pokoknya kebaya warna coklat, bagus kebayanya. Itu kayak ada benang-benang emasnya, kebaya-kebaya. Pokoknya yang bagus ya. Bawahnya itu rapi, pakaian jarit. Satu paket lengkap. Dan Mbak Yusi sendiri sama Mbak Lita melihat sosok perempuan itu berjalan, tapi cara jalannya itu begini, kayak pakai skateboard gitu ya. Jalan itu halus kayak nggak ada langkahnya. Diliatin begitu kan, seret. Begitu sampai di depan kamar mereka, si perempuan itu tuh nengok, senyum, dan itu apa? Mirip banget dengan ibu mereka yang sudah meninggal. Mbak, itu ibu gitu kan. Si Mbak Lita si Mbak Yusi itu megangin Mbak Lita. Udah diam, kata si Mbak Yusinya. Sosok perempuan ke sana, dan cuman anehnya itu apa? Ini kan lewat menuju ke belakang situ, cuman kepalanya itu masih ngadep ke arah mereka. Begitu nyadar itu Mbak, itu jalannya mundur atau gimana sih? Setelah itu baru ditutup pintunya sama Mbak Yusi. Grup. Bukan jalan mundur. Itu tuh kepalanya muter, kata si Mbak Yusi. Loh, kok serem banget ya Mbak ya. Tapi itu kayak ibu ya Mbak ya. Iya memang bener kayak ibu. Aku itu banyak banyak pertanyaan, kata si Mbak Yusi. Kenapa ya? Kenapa ya? Menurut kamu kenapa gitu? Aku nggak ngerti Mbak, aku nggak ngerti. Ya udah kita tungguin bapak pulang. Akhirnya apa? Jam 12 malam bapaknya itu pulang sampai rumah ya sama Bu Rini itu ya. Sesampainya di rumah, diceritakan pengalaman tersebut, tapi nunggu bapak sama ibu itu agak lumayan cukup santai, tenang gitu kan.
Mereka baru pulang, dikasih jeda waktu istirahat dulu, tapi sebelumnya Mbak Yusi itu udah bilang, Pak, Bu, kalau nanti habis istirahat Bapak sama Ibu belum terlalu capek, aku sama Lita mau ngobrol katanya gitu. Oh iya, akhirnya apa? Mereka pun ini bersih-bersih dan sebagainya. Jam 12 lewat, mereka tuh ngobrol di ruang tengah. Cuman saat itu, kondisi itu udah tenang, sosok tadi itu udah nggak ada gitu ya, udah nggak kelihatan sama sekali dan ngobrol lah. Diceritakan, Pak, Bu, aku sama Lita belakangan beberapa hari ini itu ngelihat ada sesuatu yang aneh di rumah ini gitu kan. Apa, kamu lihat apa? Kalian lihat apa? Aku ngelihat ibu katanya. Wah, dikiranya Ibu Rini gitu kan. Lah, lihat ibu. Sama kayak ibu gini, bukan Ibu Rini, tapi ibu kami yang sudah meninggal, kata ibu. Hah? Kok bisa? Kata si Ibu Rini begitu kan. Bapaknya Mbak Lita pun diem aja di situ. Pak, begitu kan sama Mbak Yusi kan, Pak, Bapak kok diem aja gitu. Enggak, Bapak itu tampak kaget gitu kan. Mbak Yusi kan memang pikirannya udah agak beda gitu kan. Pak, kenapa Pak? Bapak pasti punya cerita gitu kan. Ayo ceritain. Begitu, si Mbak Yusi itu kayak neken Bapak itu untuk bercerita. Dan akhirnya bercerita. Jadi ternyata cermin itu bukan asli di rumah tersebut. Cermin itu adalah cermin dari keluarga ibunya Mbak Lita yang sudah meninggal. Itu cermin dari sana yang dulu ini sempat diambil sama bapak atas permintaan ibunya yang sudah meninggal, Mbak Lita. Itu minta diambilin, akhirnya diambil. Nah, diambil, ini keluarga ibunya Mbak Lita, ini kakak adiknya gitu ya, itu nyariin cermin tersebut. Ini cermin kemana? Jadi mohon maaf ya, itu kayak dicolong gitu sama bapaknya Mbak Lita. Akhirnya cermin itu di rumah yang lama itu selalu diumpetin. Ngumpetinnya di mana itu nggak dicerita, cuman disebutnya diumpetin di gudang gitu ya. Itu cuman diumpetin di gudang, di sana nggak pernah dikeluarkan. Dan sampai ibu meninggal, bapak itu nggak pernah tahu cermin itu tuh buat apa gitu. Itu nggak pernah diceritain, nggak sempat diceritain. Dan yang ada tuh udah cermin itu teronggok di situ. Dan akhirnya daripada begini, ini pasang di sini aja. Akhirnya bapak pasang di sini. Mbak Yusi sama Mbak Lita itu udah makin bingung gitu kan. Mbak Litanya, Pak, Bapak nyolong berarti Pak, dibegituin bapaknya. Iya Bapak, ya boleh dibilang sama lah kayak mencuri. Cuman ya Bapak mau balikin itu malu gitu kan. Bapak mau balikin, aduh nanti ketahuan. Jadi udahlah biarin aja gitu ya. Udahlah biarin aja. Dan akhirnya sudah cermin itu Pak, berapa lama cermin ini dipasang, kata si Mbak Yusi. Jadi karakter pertanyaannya itu beda gitu ya. Kalau Mbak Yusi itu lebih serius, lebih ya kayak gitulah, kayak pengen tahu sesuatu, menyelidik gitu ya. Pak, itu cermin ini udah berapa lama di sini? Belum lama sih ditaruh di sini, jadi mungkin beberapa minggu sebelum kalian pindah ke sini, kata Bapak. Oh, jadi gitu. Pak, dipindah aja cerminnya mending. Dipindah kemana? Pak, aku sama Lita itu udah mengalami seperti ini Pak. Aku ngelihat ibu di sana dan tadi kami itu ngelihat ada seorang perempuan itu sama plek kayak ibu, pakai kebaya begini jalan ke belakang. Cuman apa Pak? Kepalanya itu udah ngelewatin kita, cuman kepalanya itu nengoknya ke belakang Pak. Itu kan serem, kata si Mbak Yusi ya. Mbak Litanya ya nyemangatin, iya Pak, bener Pak, gitu. Kayaknya rumahnya di situ dan cermin itu tuh serak kayak gitu terus. Masa sih Bapak pun bangun mendekat ke arah cermin tersebut, ke sana dicek dan ternyata bener kayak ada bekas goresan itu ya. Di ujungnya itu ada garis lengkung. Itu kayak sesuatu benda yang digoyang-goyang terus ngegesek kan ada bekasnya. Ada seperti itu. Iya ya gitu ya.
Terus gimana dong? Ini gimana dong? Ya udah Pak, nanti dipindahin aja Pak, diambil aja, taruh di mana lah terserah Bapak. Bapak pun akhirnya nurut, iya mengiyakan, ya cuman jangan sekarang, kata Bapak. Iya, besok atau gimana lah Pak gitu. Ya sudah, ini kan udah malam, kalian tidur aja. Baru ngomong begitu, cermin yang di depan, yang di ruang tengah tersebut, itu tiba-tiba mengeluarkan suara kayak bergetar, kayak bergerak-gerak sendiri. Ya mereka kan yang tadinya itu udah mau selesai, akhirnya jadi pada bangun, ngedengerin, oh itu kok bunyi kayak gitu kan. Akhirnya ke sana, mendekat, dan begitu mendekat, cermin itu jatuh dengan sendirinya. Jatuh ke bawah, kacanya itu pecah. Perang gitu, benar-benar pecah, yaitu bikin kaget dan suara itu juga lumayan cukup keras ya. Mbak Lita sendiri berharap semoga tetangga itu nggak ada yang dengar, nanti dikiranya itu ada keributan atau apa. Mereka pada shock semuanya di sana, empat-empatnya termasuk Bu Reni juga kaget ya. Pada diem gitu kan, sampai akhirnya apa? Ya sudah, karena udah pecah, kata Bapak, udah kalian semua di sini biar Bapak yang ini yang ngerapiin. Akhirnya diambilin, dibantuin ambil sapu, dibantuin ambil serok. Sementara ini tuh begini dulu dibersihin sama Bapak ya. Dikumpulin di sana, di seroknya, buangnya besok pagi. Ini bingkainya pun akhirnya ditaruh lagi, disenderin di meja, di dinding gitu ya. Udah kita istirahat. Bapak pun ke belakang cuci tangan dan sebagainya. Mereka pun istirahat. Mbak Lita, Mbak Yusi tidur satu kamar. Keesokan paginya itu bangun. Begitu bangun itu kaget. Mbak Lita kan penasaran langsung gitu. Begitu bangun nongol langsung keinget cermin. Keluar nengokin. Begitu nengokin cermin itu balik lagi ke dinding, kata Mbak Lita. Langsung balik bangunin Mbak Yusi. Mbak, lihat Mbak. Akhirnya Mbak Yusi kan juga ikut-ikutan bangun gitu kan. Langsung ke sana nengok bapak sama ibunya dibangunin. Cermin itu balik ke tempatnya dan sapu sama serok tadi itu masih berada di situ. Kaca bersih, nggak ada, kacanya itu balik nempel lagi, utuh lagi. Pak, kayak gini Pak gitu kan. Kata Bapak, ya wis lah nanti ini tak pindah, kata Bapak begitu. Akhirnya sudah, cermin itu pun akhirnya diturunin sama Bapak. Ya Bapak pun ngomong-ngomong permisi gitu ya. Cermin itu diturunin dan dibalut pakai kain lagi, ditutup pakai kain. Setelah itu ini Mbak Lita sama Mbak Yusi nggak mau cermin itu berada di situ. Pak, mending ditaruh di sana aja Pak, di rumah lama, di gudangnya. Akhirnya sama Bapak pun dipindah ke sana, ke gudang lagi. Dan udah setelah rumah itu disewa, itu memang ada perjanjian, ini gudang ya, pokoknya jangan otak-atik lah gitu. Ini saya nitip barang di sini. Yang lain ya silakan gitu kan. Lagian sewanya sama saudara itu juga murah. Ya hitung-hitung itulah apa namanya, jagain rumah. Cuman itu satu ruangan gudang tersebut itu jangan dibuka. Cuman ruangan kecil, lebih kecil dari kamar gitu ya. Itu ditaruh di sana dan ya sudah, nggak pernah terjadi apa-apa, nggak pernah ada laporan apapun dari saudaranya itu yang menempati rumah tersebut, dan ceritanya berakhir di situ aja. Alhamdulillahnya tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Cuman itu tadi, Mbak Yusi, Mbak Lita, bapaknya termasuk ya, Bu Rini juga apalagi orang baru termasuk ya, ini nggak tahu menahu mengenai cermin tersebut. Sementara bapak mau nanya saudara-saudara ibunya yang dulu nyariin cermin itu juga nggak berani, soalnya ya itu cermin itu kan dicuri sama bapaknya. Akhirnya dibiarkan aja di sana. Dan keluarga dari ibunya Mbak Lita sendiri juga tidak pernah ngomongin masalah itu lagi. Itu kayak udah cermin itu tuh dianggap hilang dan udah pada lupa. Itu aja, cermin itu sekarang masih tersimpan di sana. Tidak tahu kondisinya seperti apa. Yaitu sepenggal pengalaman yang pernah dialami oleh Mbak Lita sama kakaknya Mbak Yusi di Jogja sana. Terima kasih banyak Mbak Lita atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.